Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Idoholik, untuk menjawab soal ini, pertama kita gunakan konsep kinematika dulu untuk mencari berapa kecepatan di titik B. Lalu kita gunakan konsep kinematika untuk mencari perlambatan dari B menuju C. Dan untuk mencari berapa G geseknya, gunakan dinamika partikel ya. Sekarang kita cari dulu berapa kecepatan B-nya. Nah, di soal ini diketahui awalnya dalam keadaan diam. Jadi artinya VA sama dengan 0. Nah, untuk mencari titik B-nya gimana? Gunain persamaan GLBB. VB kuadrat sama dengan VA kuadrat plus 2GH. Kita masukin VB kuadrat sama dengan VA-nya 0 ditambah 2 kali 10 kali ketinggiannya. Ini ya, R ini atau 1,8. 20 kali 1,8, 36. Berarti VB-nya akar 36 ya, atau 6 meter per second. Lanjut, kita cari berapa perlambatan dari si kotak ini. Caranya gimana? Gunain rumus yang sama. Ini juga nih. Jadi, VC kuadrat sama dengan VB kuadrat min 2AS. Nah, VC-nya 0 kan, karena berhenti di C. VB-nya 6. VB kuadrat berarti 36. Min 2A kali S, jaraknya 3 meter. Jadi, akselerasi atau perlambatannya 36 bagi 6 sama dengan 6 meter per second kuadrat. Nah, selanjutnya kita gunakan dinamika Newton untuk menghitung berapa G geseknya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena resultan gaya pada kotak ini cuma gaya gesek, maka F sama dengan M kali A. Nah, masanya kan 5 kilo ya. 5 kali A-nya 6. Jadinya 30 Newton. Opsi yang benar adalah yang E. Oke, sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Idoholik, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita gunakan dulu hukum kekekalan momentum, yaitu M1V1 plus M2V2 sama dengan M1 plus M2 kali V aksen. Nah, ini kita gunakan persamaan ini karena jenis tumbukannya adalah tidak elastis. Hal ini bisa kita ketahui karena pelurunya bersarang di dalam balok, jadi nggak menembus baloknya. Sekarang, misalkan M1 adalah peluru, M2 sama dengan baloknya ya. Misalkan M1 peluru, M2 menyatakan balok. Nah, oke, sekarang kita hitung massa pelurunya di sini 10 gram kali kecepatan peluru 150. Di sini awalnya baloknya diem ya, berarti ini 0 sama dengan 10 ditambah 990 kali V aksen. Jadi ini 1500 sama dengan 1000 V aksen. Jadi V aksen sama dengan 1,5 meter per second. Ini adalah kecepatan peluru dan balok setelah saling bertabrakan. Oke, berikutnya untuk mencari berapakah konstanta dari pegas ini, kita gunakan konsep perubahan energi. Nah, di sini terjadi perubahan energi kinetik dari balok dan juga peluru yang diubah menjadi energi potensial pegas. Nah, kita gunakan persamaan energi kinetik yaitu setengah dikali massa dari peluru dan massa dari baloknya, kita sebut M12 kali V aksen sama dengan setengah Kx kuadrat. Coret setengahnya. Massa gabungan peluru dan balok ini sama dengan 1000 ya. Jadi 1000 atau 1 kilo dikali dengan V aksen pangkat 2, di mana ini V-nya 1,5 ya, atau kita sebut aja 1,5, ini pangkat 2 sama dengan K dikali X. X-nya itu regangan pegasnya. Di sini pegasnya tertekan atau meregang sejauh 100 mm.
Jadi X-nya adalah 0,1 meter ya, 0,1 pangkat 2. 1,5 pangkat 2, 2,25 sama dengan K kali 10 pangkat min 2. Jadi K-nya sama dengan 2,25 kali 10 pangkat 2, atau 225 Newton per meter. Jawaban yang benar adalah yang C. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan konsep impuls. Nah, di mana di sini hasil dari perubahan impuls gas ini bisa mengangkat massa roketnya atau berat roketnya. Nah, jadi bisa kita tulis secara matematis, gaya dorong dari gas ini sama dengan berat dari roketnya atau massa roket kali gravitasi. Nah, untuk perubahan gaya dorongnya sendiri ini dihasilkan dari perubahan impuls ya, atau hasil laju perubahan massa setiap waktu kali dengan kecepatan. Bisa kita tulis di sini dm per dt kali v sama dengan massa roket dikali gravitasi. Nah, di sini perubahan atau kecepatan pengeluaran gasnya itu adalah 2 kg setiap detik. Nah, jadi bisa kita tulis ini dalam fungsi waktu ya. Jadi M gasnya itu sama dengan 20 T. Nah, jadi ini nanti bisa kita sederhanakan. 20 T ini dalam bentuk fungsi ya, terhadap waktu kali kecepatan sama dengan massa roketnya 200 ton dikali dengan gravitasinya 10. Nah, oke, sekarang kita turunkan dulu 20 T, kita turunin terhadap T, hasilnya 20 kali V sama dengan 2000. Nah, ini kita coret. Nah, jadi V-nya sama dengan 100. Karena ini satuannya ton, maka jawaban V-nya dalam satuan kilo, yaitu 100 km per detik. Opsi yang benar adalah yang D. Oke, sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menjawab soal ini kita gunakan konsep kontinuitas. Nah, di mana konsep kontinuitas ini menjamin bahwa debit yang mengalir pada pipa 1 sama dengan debit yang mengalir pada pipa 2. Nah, untuk persamaannya sendiri gimana? Untuk persamaan debitnya, Q sama dengan V kali A ya. Jadi, V1A1 sama dengan V2A2. Nah, sekarang kita masukin aja nih. Di sini kecepatan di pipa 1 V1 dan di bagian pipa B adalah V2. Dengan penampang A seperempat dari penampang B. Jadi bisa kita tulis V1 kali 1/4 sama dengan V2 kali 1. Nah, jadi perbandingan antara V1 per V2, ini kita pindah aja ke sini. V1 per V2 sama dengan 4:1. Jawaban yang benar adalah yang E. Oke, sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita cari dulu berapakah ukuran dari bendanya. Caranya gimana? Kita gunakan dulu gaya Archimedes dari data yang pertama ketika benda ini dicelupkan di air. Nah, hubungan antara massa di udara dengan massa di air gimana? Bisa kita tulis seperti ini. Massa di udara kurangi massa ketika di fluida sama dengan massa jenis fluida kali volume bendanya. Nah, ini ya persamaan yang bisa kita gunakan. Nah, ketika di air, massa di udara tetap 300, ketika di air 225, massa jenis air 1 kan, dikali V. V-nya V benda ya. Jadi V bendanya 75 cm kubik. Nah, sekarang kita tinjau ketika di cairan yang lain nih. Jika ditimbang dalam cairan lain, massanya jadi 105. Jadi 300 min 105 sama dengan massa jenis cairannya kali 75.
Nah, 300 min 195 kan 105 kan hasilnya 195 ya, sama dengan massa jenis cairan kali 75. Jadi massa jenis cairan 195 dibagi 75 sama dengan berapa nih? Coba. Hasilnya adalah 2,6 ya, 2,6 gram per cm kubik. Jadi jawabannya yang B yang benar. Oke, sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.